Su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang di antara kita yang paling senang dia lakukan dalam ibadah, misal baca Quran, atau sholat tahajud, atau berdakwah, atau apalah ya. Maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal, dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal akan seperti itu nanti. Dan tertutuplah hidupnya dengan keadaan itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman ini. Jadi bukan murni dari fisik, walaupun memang kadang-kadang Allah perlihatkan dalam keadaan fisik, kadang-kadang. Kayak kasus misalnya memang ada orang dasarnya mabuk, jahat, kemudian mati tabrakan, terus kepalanya pecah misalnya. Nah itu kadang-kadang, tapi tidak semua. Karena banyak orang yang tiap hari bermaksiat di negara-negara non-muslim sana, meninggal kulitnya mulus. Banyak artis mati, kalau dilihat pakaiin jas, dipakein baju, segala macam, pakai peti, bagus, bersih, wangi. Itu bukan berarti dia husnul khatimah. Tetap saja dia buruk, dianggap su'ul khatimah karena perbuatan dia. Saya akan bacakan Imam Qurtubi rahimahullah berkata, su'ul khatimah, berikut ini disajikan hadis-hadis dan berita-berita tentang akhir hidup yang buruk atau su'ul khatimah, dan bahwa segala amal manusia ditentukan baik buruknya oleh penutupannya di akhir hayat. Menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannati, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli nar, wa innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli nar, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan ahli neraka. Misal dia sholat terus selama 50 tahun, 70 tahun. Akhir hidupnya murtad. Bisa saja. Atau akhir hidupnya dia buat syirik besar sehingga keluar dari Islam. Atau akhir hidupnya ditutup dengan kemunafikan. Memang dia pura-pura Islam, benci akhirnya, dan banyak sekali hal. Atau dia akhirnya terakhir menutup dengan keburukan, dia berzina, dia apalah segala macam, atau membunuh. Dan sungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan ahli neraka, zina, bohong, segala macam, tapi tiba-tiba dia mengakhiri dengan amalan ahli surga. Bisa saja mungkin dia taubat, 50 tahun dia buat salah, mungkin mulai umur 51 tahun dia taubat kepada Allah. Bisa saja terjadi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita harus fahami Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Termasuk bentuk sayangnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengirimkan kepadanya sinyal taubat. Selalu. Terbukti orang kalau buat salah, walaupun dia sudah berulang-ulang mengerjakannya, setiap kali dia mengulangi ada penyesalan. Setiap kali dia mau kerjakan ada rasa khawatir dan takut. Ini semua adalah sinyal dari Allah supaya dia berhenti. Jangan dia lakukan atau dia berhenti, atau dia menyesal sehingga dia tidak mengulanginya. Walaupun itu orang kafir, Allah SWT berikan dia itu. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya benar-benar ada seseorang melakukan perbuatan ahli neraka, padahal dia sebenarnya termasuk ahli surga. Dan sesungguhnya benar-benar ada yang melakukan amal ahli surga, padahal dia sebenarnya termasuk ahli neraka. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya. Artinya betul-betul kita harus istiqomah. Jangan pernah bangga dengan dulu kita pernah sholat malam, dulu kita pernah mengaji. Ini bukan patokan, karena apa yang sudah kita kerjakan tercatat di buku amal. Yang tahun lalu, yang 2 tahun lalu, yang waktu masih gadis, waktu masih bujang, yang masih punya anak 1, yang punya anak 2. Bukan itu tolok ukur, karena itu semua ada. Bahkan itu terancam pada saat kita tutup hidup kita dengan keburukan. Saya kasih contoh. Orang 70 tahun Islam, umur 71 tahun murtad. Kan jadi habis semua. Jadi nggak ada gunanya itu. Maka kita harus peka menjaga semua amal tersebut. Dan harus setiap muslim dan muslimah memprogramkan dalam hidupnya, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin. Terus begitu. Dia tersibukkan dengan itu.
Terus dia tingkatkan kualitasnya. Kalau selama ini duhanya cuma 2 rakaat, sekarang ditingkatkan 4 rakaat. Sudah 4 rakaat, 8 rakaat, ditingkatkan sama dia kualitasnya. Kalau selama ini sholat malam kepepet menjelang subuh, sekarang dia mundur 1 jam sebelumnya. Kalau tadinya dia sudah sholat malam rutin, baca surah-surah pendek di juz 30, diulang-ulangin setiap malam, sekarang mulai dia membaca dari awal Al-Quran misalnya. Apalagi sudah pernah kita jelaskan ada fatwa ulama bolehnya memegang Al-Quran di sholat sunnah. Ya. Jadi kalau lagi sholat tahajud bisa kita sambil pegang Quran, ya. Atau mungkin bisa sambil pegang handphone, ya. Tapi program Qurannya, jadi misalnya 1 rakaat baca 10 ayat, sebentar, nggak usah ditanggapi, ya. Jalankan saja. Jadi kita baca misalnya 1 rakaat 10 ayat, ya. Tentu pegangnya Quran kecil, jangan Quran besar, kerepotan. Tapi di sholat sunnah ya, cuma sholat sunnah, bukan sholat wajib, wajib nggak boleh. Makanya sebagian masjid kita di Indonesia sudah amalkan itu. Di depan mihrabnya imam ditaruh Quran besar. Ya. Sehingga di Ramadan mereka bisa menghatam 30 juz. Karena tidak semua imam hafal Quran. Bacanya bagus tapi tidak hafal Quran. Maka misal kita niatkan setiap 1 rakaat 10 ayat, target misalnya. Maka 8 rakaat berarti kita punya 80 ayat satu malam. Kalau kita terus itu bisa khatam kan otomatis. Apalagi kalau sudah berjalan lagi mungkin dia tingkatkan kualitasnya. 1 rakaat saya baca 20 ayat misalnya. Berarti dia punya 20 kali 8 tahajud kan gitu. 160 ayat misalnya per satu malam. Bisa saja. Bukan mustahil nanti satu malam satu surah. Kalau surah-surah panjang. Mungkin Al-Baqarah 280 sekian ayat. Dihabisin satu malam. Tapi kan itu bertahap ya. Bertahap. Artinya harus ada upaya meningkatkan kualitas. Jangan puas dengan itu. Terus saja kita tingkatkan kualitas kita. Kalau kita biasanya menghatam Quran sebulan sekali, nanti mundur. 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, mundur. Kalau kita misalnya baca hatam Qurannya setahun sekali, kita mundur. Mungkin 8 bulan, 10 bulan sekali. Terus begitu. Jadi kita kualitasnya ditingkatkan terus. Bukan mustahil nanti kita hatam per 3 hari sekali. Memang kalau kita kagetin langsung nggak semudah itu. Ini para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim menghatam Al-Quran setiap 3 hari sekali misalnya. Apalagi Utsman bin Affan menghatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Ya. Yang biasa Bapak Ibu baca Qul Ahad itu. Ya. Nah, itu Utsman bin Affan 30 juz. Ya. Menghatam. Bagaimana caranya ya Allah berkahi? Itu kan tergantung bagaimana Allah memberkahinya. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan memudahkannya. Akan mendatangkan berkahnya Allah di situ. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Ada orang tidak sulit bagi dia membaca 10 juz per hari. Karena dia sudah rutin selalu kerjakan, maka jadi hal yang ringan. Tapi orang bisa merasa berat dengan zikir pagi sore, gara-gara dia jarang sekali kerjakan, padahal cuma 10 menit, 15 menit selesai. Cuma dia jadi, karena tidak pernah dia kerjakan jarang, jadi berat buat dia. Seperti itulah. Maka harusnya kita rutinkan dan harus istiqamah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kalian sampai mati datang pada kalian. Istiqamah terus sampai meninggal. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim. Mereka sekali dapat kebenaran, mereka jalankan sampai mereka meninggal dunia. Jadi jangan pelin-pelan, jangan sampai kita cuma bertakwa sekian lama, lalu kita kendor lagi sekian lama. Enggak, jangan berikan kesempatan kita lalai. Syaitan nanti akan masuk di celah-celah kita lemah itu. Dan kalau sekali dia masuk musuh, kalau kita lagi pegang pedang, musuh pegang pedang, kemudian ada celah di dada kita atau di perut kita, dia nggak mungkin cuma cuil saja. Dia akan tusuk sampai kita mati kalau perlu gitu kan. Minimal lukanya rusak, berat, sehingga dia susah untuk memperbaikinya. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Makanya jangan kasih kesempatan dia. Kita harus sibukkan diri dengan itu. Dan kemarin juga sudah saya ajarkan kaidah hidup, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah, sibukkan diri dengan amal sunnah, kita akan sempurnakan amal wajib. Jauhi hal-hal yang makruh, kita akan jauhi yang haram. Itu otomatis ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus programin sibuk amal sunnah, apalagi nih, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat taubat, tahiyat masjid. Sibukkan dengan itu. Maka sholat 5 waktu jadi mudah. Karena kita sudah kerjain yang sunnah-sunnah. Kalau kita wajib aja kita berat, sunnah aja kita tinggalkan, wajib juga bisa terganggu nanti.
Sama dengan kalau kita mulai sekarang praktekin. Yang makruh-makruh, makan berdiri, minum berdiri, makan sambil jalan, ngomong di dalam kamar mandi. Ini harus dihilangkan semua karena ini makruh. Memang nggak dosa, tapi tinggalin. Maka yang haram kita akan jauhi otomatis. Seperti itulah. Itu termasuk kaidah dalam ibadah. Coba sibukkan diri dengan amal sunnah yang wajib jadi terpenuhi. Terbiasanya orang puasa Senin Kamis membiasakan dia jadi mudah Ramadan. Ringan Ramadan buat dia. Orang biasa Senin Kamis panjang tahun, biasa aja Ramadan. Tapi kalau orang tidak pernah puasa Senin Kamis, tiba Ramadan, berat. Pekan pertama masih adaptasi kan. Nanti terbiasa juga. Tapi seperti itulah, amal-amal sunnah kalau kita sibukkan diri dengannya, otomatis amal wajibnya terpenuhi. Hal yang makruh kita jauhi, hal yang haram lebih mudah kita tinggalkan. Seperti itulah. Selanjutnya adalah kata beliau, namun demikian Abu Muhammad Abul Haq, ya maaf, Abdul Haq, Abu Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah sesungguhnya su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tak akan terjadi pada orang yang senantiasa istiqomah lahirnya dan selalu baik batinnya. Alhamdulillah, itulah yang selama ini kita dengar dan ketahui. Tetapi su'ul khatimah selalu terjadi pada orang yang rusak akalnya atau tidak henti-hentinya melakukan dosa-dosa besar dan tidak segan-segan berbuat keonaran yang besar. Barangkali karena sudah begitu lekat perbuatan dosa itu sehingga sulit dia tinggalkan dan sampai maut datang menjemputnya dia juga belum bertaubat. Maka syaitan pun memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dia serbu orang itu saat menghadapi keadaan yang sangat gawat. Wa'udzubillah wa iyadzubillah, maksudnya semoga Allah lindungi kita. Thumma iyadzubillah. Ini maksudnya dalam bahasa Arab, cuma dia tidak terjemahkan. Artinya kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Atau pada mulanya orang itu begitu teguh, istiqomah, tapi kemudian berubah sikap. Ini saya bilang tadi. Dia istiqomah pada saat lagi kumpul sama teman-teman pengajian. Begitu tidak kumpul, mulai dia kendorin imannya. Jangan. Harus sibukkan diri terus, ya. Orang mukmin tidak ada istilah vakum, tidak boleh dia diam. Tidurnya pun diniatin ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan dan juga supaya kuat ibadah. Maka jadi ibadah kan? Saya sudah pernah bilang, hal mubah pun bisa berubah menjadi sunnah, tergantung niat. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mandi mubah. Tapi bisa jadi sunnah. Niatkan semua itu karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan, lebih kuat dalam ibadah, maka pahala. Jadi kita sudah dapat segar tubuhnya, dapat juga pahalanya. Dikatakan oleh beliau, atau pada mulanya orang itu begitu teguh atau istiqomah tapi kemudian berubah sikap. Dia keluar dari tradisi-tradisinya yang baik dan mengambil jalan lain yang buruk. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Jadi bukan hanya sekedar orang karena terbiasa dengan perbuatan dosa seperti di paragraf sebelumnya, tapi ada juga orang kena su'ul khatimah justru karena dia tinggalkan keistiqomahannya itu. Jadi dia kendorkan dirinya sendiri. Bisikan syaitan selalu standar ya. Sama saja, kita semua sama digoda. Gampang nanti taubat, kan sudah tahu caranya. Ah ini kan cuma dosa kecil. Sama aja. Ah itu kan cuma puasa sunnah. Sama, semua. Kita semua godanya sama. Baik, kalau sunnah berarti tidak dikerjakan. Lalu untuk apa Allah syariatkan? Kan gitu. Maksudnya kita lawan itu, tidak boleh kita iyakan. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah dan berakhir hidupnya secara tragis. Seperti halnya iblis yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala sekian lama. Iblis itu dulunya orang patuh ya. Golongan jin yang beriman. Dia orang beriman kepada Allah SWT. Menurut suatu riwayat selama 80.000 tahun. Atau seperti Bal'am bin Ba'urah yang diberi oleh Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan, tapi kemudian dilepaskan dari itu semua karena lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Atau seperti Barshiha, ya, seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang laki-laki yang gemar pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan dan sholat.
sehingga dirinya tampak cemerlang karena ketekunannya beribadah dan ketaatannya kepada Allah. Namun pada suatu hari dia naik ke atas menara seperti biasanya. Di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang zimmi. Zimmi maksudnya orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam yang beragama Nasrani. Dari atas tampaklah olehnya seorang gadis cantik dalam rumah itu. Rupanya dia tergoda olehnya dan urung melakukan azan. Dia turun dan masuk ke dalam rumah itu dan menghampiri si gadis. Ada apa? Mau apa kamu? Tanya gadis tersebut tertegun. Aku mau kamu, jawab laki-laki itu. Apa maksudmu? Balas si gadis bertambah heran. Dia menjawab, kamu telah menguasai akalku dan mencuri hatiku. Aku tidak mau memenuhi ajakanmu kepada perbuatan yang membuatku bimbang. Tegas gadis tersebut. Tapi laki-laki itu menegaskan pula, aku akan mengawinimu. Kamu orang Islam, sedangkan aku orang Nasrani. Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu. Tolak si gadis tadi. Jika aku masuk Nasrani, tawar si pemuda. Kalau begitu aku mau, kata si gadis, menerima ajakan menikah. Akhirnya laki-laki itu menyatakan masuk Nasrani. Selanjutnya dia tinggal bersama keluarga si gadis di rumah itu. Dan pada hari itu juga dia naik ke atas loteng, tiba-tiba jatuh dan mati. Iya, dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya. Dan juga belum sempat mengawini wanita itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita dengan begitu lekatnya. Tapi yang dicintai itu menolak dan sangat benci kepadanya. Sungguh pun begitu laki-laki itu justru semakin mencintainya. Sampai sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Maka disuruhlah seseorang menjadi perantara berbolak-balik antara keduanya. Hingga akhirnya wanita itu berjanji akan menjenguknya. Laki-laki itu sangat gembira mendengar berita terbaru dan merasa diringankan dari penderitaannya selama ini. Namun di tengah jalan tiba-tiba wanita itu berubah niat. Lalu pulang seraya berkata, demi Allah aku tidak sudi terjerumus ke dalam tindakan yang menimbulkan kecurigaan. Dan tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan gunjingan orang. Laki-laki malang itu diberitahu kejadian tersebut, akibatnya dia pingsan dan sakitnya semakin parah. Lalu tampaklah padanya tanda-tanda kematian. Perawi berkata, perawi maksudnya yang menukil kisah ini, saya dengar laki-laki itu berkata-kata dalam sakitnya yang sudah parah itu, salam oh pelibur lara, penyejuk jiwa yang nista, yang kurus kering dihimpit duka, didera nestafa, keridhaanmu lebih didamba oleh hatiku yang luka daripada rahmat sang pencipta yang maha agung maha kuasa. Kata perawi, mendengar itu saya ingatkan dia, hai fulan, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia membantah, telah terlanjur terjadi apa yang terjadi. Saya pun bangkit hendak meninggalkannya. Belum sampai melewati pintu rumahnya, tiba-tiba saya dengar erangan kematian darinya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah. Maksudnya si laki-laki tadi ini, dia mengatakan, saya lebih butuh kepada kau hai wanita daripada rahmatnya Allah. Maka su'ul khatimah. Kalimatnya tidak boleh. Ya, termasuk rahmat Allah, dia mendapatkan wanita yang dia dambakan sebenarnya. Tapi syaitan subhanallah menghiasi begitu. Kan banyak di Indonesia ya. Laki-laki murtad karena perempuan, perempuan murtad karena laki-laki. Na'udzubillah. Untuk apa ini? Hanya karena lawan jenis. Judulnya sama. Manusia. Judulnya sama. Casingnya berbeda. Kenapa gara-gara casing kita terpengaruh? Oh karena gantengnya, oh karena cantiknya, oh karena kayanya. Casing. Ada sesuatu yang harus membuat kita jadi begitu. Kalau bergabung di dirinya kebaikan semuanya alhamdulillah. Tapi kalau karena dia beragama Nasrani, beragama Yahudi, atau orang-orang yang tidak beragama malah tidak mengenal Tuhan, lalu meninggalkan agama Islam untuk itu, naudzubillah. Ya. Ini su'ul khatimah semuanya. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Salim, dari Abdullah, ayahnya, radhiyallahu anhu majma'in berkata, ucapan sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW ialah, la wa muqallibal qulub. Tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya. Maksudnya, Nabi SAW seringkali kalau bersumpah, selain mengatakan demi Allah, beliau juga mengatakan ini. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Artinya, jangan sampai hatiku engkau bolak-balikkan ya Allah. Dari keimanan maksudnya. Jadi Nabi SAW menjadikan sumpah supaya hati beliau tidak berubah. Itu Nabi ya, apalagi kita. Jangan terpengaruh dengan pakaian. Hari ini seseorang bisa berpakaian tertutup, besok bisa membukanya.
Maka bagaimana kita membangun kekuatan hati kita untuk istiqomah. Dan orang kalau sudah istiqomah karena Allah, dia tidak peduli dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu begini ya, penampilanmu jadi buruk ya. Iya, nggak apa-apa, nggak usah terpengaruh dengan itu, nggak ada masalah. Karena kita tahu kita akan selamat dengan apa yang kita lakukan sekarang, harus diyakini itu.